Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Oke, kita melanjutkan pada pertemuan ketujuh ya. Melanjutkan pertemuan kemarin yang telah kita bahas, yakni tentang eh, medium untuk menelusuri informasi ya. Kita bisa memilih onsite ataupun online. Kita saat ini akan melihat ya, membahas tentang berbagai strategi penelusuran. Jadi ada berbagai macam strategi untuk menelusur sebuah informasi ya. Ada yang namanya keyword base, ada yang pakai konsep base, ada yang pakai strategi boolean logic, ada yang pakai phrase strategi, dan advanced search strategy. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah keyword based search. Jadi kalau kita itu bisa menggunakan keyword, kata kunci. Basisnya adalah kata kunci. Ya. Kalau kita menggunakan kata kunci, maka hasil dokumen dari sebuah search engine itu akan keluar sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan. Contohnya kalian mengetikkan mobil, ya keluar mobil. Kalian mengetikkan kursi, ya keluar kursi. Kalian mengetikkan perpustakaan dan informasi, maka akan keluar perpustakaan dan informasi. Nah, penulisan kata kunci, keyword, itu tidak perlu menggunakan kata imbuhan ya. Misal kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada a, an, is, and, or itu tidak perlu kecuali kalian menggunakan itu untuk memperluas ataupun mempersempit kata kunci ya. Itu kaitannya dengan boolean logic ya, kaitannya dengan boolean logic. Kemudian tidak bisa dibedakan. Kata sama arti beda, kata sama artinya berbeda. Contohnya apel sama apel itu kan di dalam keyword, di dalam penulisan keyword itu kan sama, A P E L. Tapi kelemahannya kalau kita menggunakan kata kunci yang seperti ini, maka tidak bisa membedakan mana yang dimaksud. Apakah yang dimaksud itu adalah apel, apakah yang dimaksud itu adalah apel gitu ya. Maka untuk mempersempit, maka perlu ditambah kata kunci lainnya. Mungkin kalau yang dimaksud itu adalah apel, maka ditambah apel and buah gitu ya. Jadi yang keluar adalah buah apel ya. Atau apel and upacara. Itu akan keluarnya adalah upacara itu ya. Apel bukan apel. Itu kelemahannya kalau kita menggunakan kata kunci yang dia punya kata sama tapi punya makna yang berbeda. Kemudian bisa juga kata beda arti sama. Kata beda arti sama. Apa ya? Kata beda arti sama. Jadi kata itu berbeda, penulisan kata itu berbeda tapi maknanya sama ya. Oke, belum ketemu contohnya. Kemudian tidak bisa membedakan kata benda jamak ataupun tunggal ya. Jadi tidak bisa. Search engine tidak bisa mengidentifikasi oh ini bentuknya jamak ataupun tunggal. Kemudian tidak bisa mengidentifikasi tensesnya ya. Tensesnya, tata urutan sebuah kalimat ya, struktur kalimat. Nah, yang keluar adalah hanya
informasi ataupun kalimat yang mengandung kata kunci yang diketikkan, ya. Coba kalian ketikkan kata kunci perpustakaan, maka ya keluar perpustakaan. Kalau yang diketikkan itu adalah kata kunci informasi, maka yang keluar informasi. Itu menelusur berdasarkan keyword, ya, kata kunci. Kemudian kita bisa juga menelusur informasi itu berdasarkan konsepnya. Jadi kalau kita mengetikkan itu berdasarkan konsep, dalam hal ini adalah subjek, ya, maka yang keluar adalah subjek-subjek, ya, subjek-subjek yang kita cari. Tentu subjek ini ataupun konsep ini kita harus harus menyempitkan atau menjelaskan konsep mana yang memang benar-benar dicari, ya. Contohnya contoh dari konsep based searching, ya, menelusur informasi berdasarkan konsep itu adalah katalog perpustakaan, ya. Di dalam katalog itu kita bisa menuliskan kata kuncinya berdasarkan pengarang, berdasarkan judul buku, berdasarkan subjek, ya, atau berdasarkan penerbit, ya, katalog itu. Itu adalah konsepnya, ya. Kita bisa memilih saya pengen mencari buku-buku yang ditulis oleh profesor semisal Abdullah, misal, maka kalian ketikkan saja berdasarkan berdasarkan penulis, ya, atau kalian kepingin mencari buku tentang judulnya tentang Al-Quran, maka kalian ketikkan saja tentang Al-Quran dalam perspektif lingkungan, semisal. Itu kita menelusur menggunakan konsep, ya, konsep. Salah satu contohnya adalah katalog perpustakaan. Kemudian kita juga bisa ketika menelusur sebuah informasi, kita menggunakan strategi ini, ya. Namanya Boolean logic strategy, ya. Di dalam Boolean logic strategy itu ada 3 kata yang menjadi penting untuk dipahami. Yang pertama itu adalah and, yang kedua itu or, yang ketiga adalah and not, ya. Kalau kita menggunakan and, itu sama saja kita menyempitkan 2 kata, ya. Jadi contohnya tadi adalah apple and buah, berarti buah apel. Nanti kata akan dipersempit, itu, ya. Kata itu akan dipersempit karena yang dimaksud apel dari kata kunci pertama itu adalah yang mengandung kata kunci yang kedua, jadi buah, gitu, ya. Maka yang keluar itu di search engine itu adalah irisan tengah itu, yang ada di tengah itu yang di garis-garis ada lingkaran, garis-garisnya itu irisannya. Jadi kalau kita pakai and, maka itu akan mempersempit temuan kita, ya. Itu and, ya. Kalau kita menggunakan or, itu sama saja kita memperluas, ya. Kita memperluas. Contohnya adalah apel or buah, ya. Maka kata kunci apel, keyword apel or buah, itu akan yang keluar di dalam search engine itu apel, ya. Apel, apapun apel itu, apakah itu apel atau itu apel, atau juga berkaitan dengan buah. Jadi berbagai jenis semacam buah itu akan keluar.
ya. Kalau misal perpustakaan itu ya, perpustakaan or atau perpustakaan or sekolah gitu ya, maka yang akan keluar itu eh, dua irisan secara keseluruhan, baik itu perpustakaan yang ada di sekolah ataupun perpustakaan secara lembaga sendiri ataupun sekolah itu sendiri tanpa ada perpustakaan itu. Nah, itu kita kalau pakai or itu kita memperluas pencarian kata kunci kita. Kita juga bisa menggunakan yang namanya and not. Jadi itu sifatnya membatasi. Contohnya adalah apple and not buah, ya. Apple and not buah. Berarti kata kunci apple yang tidak ada hubungannya dengan buah gitu. Atau perpustakaan and not sekolah. Berarti kata kunci perpustakaan yang tidak ada hubungannya dengan buah, ya. Berarti nanti yang keluar itu adalah hasil-hasil perpustakaan tapi tidak ada hubungannya dengan sekolah gitu ya. Mungkin yang keluar adalah perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, ya, atau perpustakaan daerah dan sebagainya. Nah, ketiga kata ini and, or, and not itu adalah strategi Boolean logic. Ini adalah strategi yang umum digunakan oleh orang untuk menelusur sebuah informasi, ya. Ini kalian bisa gunakan. Oke, mana tadi? Oke. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan near ya, kata-kata near, tapi ini tidak masuk dalam Boolean logic ya. Tidak masuk dalam Boolean logic ya. Contohnya begini. Contohnya di situ tertulis bahwa green architecture and environment and Indonesian or Japan. Lah, kalau kita menggunakan kalau kita pakai kalimat itu ya, berarti itu sama saja yang dimaksud yang dibaca oleh sistem search engine itu adalah arsitektur ya, arsitektur lingkungan itu ya, arsitektur hijau dan lingkungan dan Indonesia ataupun Jepang. Jadi sistem akan membaca mengeluarkan gaya arsitektur yang ada hubungannya dengan lingkungan, yang ada hubungannya antara negara Indonesia dan Jepang. Itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan near ya, yang tadi kan tidak ada near-nya. Kalau kita menggunakan near, ada near-nya, maka kalimatnya akan begini: green architecture near environment and Indonesia or Jepang. Maka yang muncul di dalam sistem itu search engine yang muncul adalah arsitektur hijau yang ada dekat hubungannya dengan lingkungan ya, dan di antara Indonesia dan Jepang. Jadi ini lebih spesifik lagi gitu. Itu namanya parenthesis ya, parenthesis. Kemudian kita juga bisa menggunakan transaction ya, yang paling bawah itu kita bisa memasukkan kata-kata yang sama. Ya, contohnya di situ adalah arsitek ya. Arsitek ada tanda bintang. Ya. Kita bisa mengetikkan kata kunci arsitek bintang, kemudian kita kasih tanda thread tanda min, kemudian tutup kurung segitiga, tutup kurung. Itu arsitektur, arsitek, kemudian architects ya. Ini isi di dalam bahasa Inggris kan banyak pakai kata satu kata itu
satu kata, maksudnya sama, cuma karena bentuknya jamak dan tunggal itu kan berpengaruh gitu ya. Maka kita bisa menuliskan menggunakan berbagai kata ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan arsitektur, kita bisa menggunakan arsitek atau architects ya, pakai S gitu ya. Itu pakai strategi selain boolean logic. Nah, ini yang jadi itu tadi adalah salah satu beberapa strategi yang bisa kalian gunakan. Nah, sekarang sebenarnya kita bagaimana bisa mengevaluasi sumber informasi yang ada di web itu ya. Apakah sebuah website yang keluar dari hasil pencarian kita itu bisa dipercaya atau tidak? Itu kita bisa menggunakan berbagai pertimbangan ya. Yang pertama, kita lihat otoritas URL-nya ya. Kita harus melihat kesesuaian URL dengan isinya ya, kesesuaian domain itu yang atas itu ya, .ic.id atau .com atau .org ya. Ya, itu harus disesuaikan dengan isi ya. Contohnya kalau itu URL-nya .edu atau .acid gitu ya, maka itu biasanya itu adalah berkaitan dengan pendidikan. Maka kalau kalian menemukan sebuah website tertulis itu ICID, di dalamnya bukan terkait dengan pendidikan, maka bisa jadi itu adalah tidak bisa dipercaya gitu ya. Contohnya lagi kalau .gov atau .mil ya, itu biasanya milik pemerintah, government ya, milik pemerintah ya. Contohnya bppt.gov.id gitu ya, itu situsnya milik pemerintah. Ada juga situs itu yang URL-nya adalah .org ya. Kalau .org itu adalah situs yang non profit ya, yang tujuannya itu tidak untuk mencari keuntungan ya, bukan profit oriented ya. Kalau ada .com berarti itu bisa jadi situs itu atau URL itu sifatnya komersial ya, komersial. Itu yang pertama, kita bisa mengevaluasinya menggunakan otoritasnya. Siapa sih? Apakah sesuai antara URL dengan apa namanya isi yang ada di dalam situs itu. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi berdasarkan otoritas penerbitnya. Siapa sih yang menerbitkan tulisan di web ini gitu ya. Kita bisa melihat ya. Lihat dari apa? About us-nya, about us itu di dalam website itu biasanya about us ada di bawah gitu ya. Atau kalian cari itu ya. Backgroundnya seperti apa itu ya. Penerbit itu siapa itu ya. About us itu harus ada, biasanya ada sih ya. Di dalam sebuah website itu about us itu ada. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab dari tulisan-tulisan yang ada di website itu ada. Lah, ini sebenarnya bisa kalian jadikan pertimbangan kalau semisal kalian mencari tentang informasi tentang pendidikan, tapi ketika kalian menemukan sebuah situs, kemudian kalian lihat penerbitnya, oh ternyata ini dari backgroundnya saja bukan orang pendidikan itu ya, hanya orang yang mencari hiburan gitu ya, maka itu mungkin itu tidak bisa dipercaya informasi yang ada di situ. Nah, tinggal cari saja di about us-nya gitu ya. Siapa yang menulis di situ. Kemudian kita juga bisa melihat otoritas pengarangnya ya. Ya siapa yang bertanggung jawab ya. Apakah orang, apakah organisasi, apakah institusi gitu ya. Lihat dicari biasanya ini langsung cari di Google, bukan di Google, di kolom pencarian di dalam sebuah situs itu ada, cari saja di situ ya. Apakah ada alamat email yang bisa dihubungi atau kontak yang bisa dihubungi di sebuah website itu. Kalau itu bisa ada emailnya, ada kontak us gitu ya, itu mungkin bisa dipercaya gitu ya. Kemudian setelah misal kalian menemukan sebuah
di situ ada pengarangnya, ada siapa yang bertanggung jawab, ada nama orang gitu ya. Kalian copy ke nama orang itu, kemudian kalian paste di Google. Kalian cari di search engine ataupun direktori. Siapa sih orang ini, atas nama itu siapa? Apakah benar kalau kalian mencari tentang pendidikan, apakah orang yang menulis di dalam artikel ini atau website ini adalah orang-orang yang backgroundnya berpendidikan gitu. Maka dicari saja di Google itu ya. Pasti ketemu ya, pasti ketemu. Kalau tidak percaya, kalian kan yang cari saja, semisal nama kalian diketik gitu ya. Kalian ketikkan saja nama kalian, pasti ketemu kok ya. Entah kalian pernah menulis di mana ya, menulis di blog ataupun kalian mengisi acara apa itu ya. Pokok nama kalian pernah diterbitkan secara online, pasti akan ketemu. Ya. Itu untuk mengidentifikasi, menganalisa apakah informasi yang ada di dalam sebuah website itu bisa dipercaya atau tidak itu ya. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, kita bisa melihat dari kualitas informasinya ya. Penerbitnya sudah, orangnya sudah, situsnya sudah, maka yang berikutnya adalah kualitas informasinya ya. Apakah informasi itu berupa informasi yang sifatnya akademik ataupun bukan itu ya. Ya. Kemudian apakah di dalam informasi itu mengandung bias-bias tertentu, biasanya memiliki pandangan politik ya, mengandung pandangan politik tertentu atau bertolak belakang dengan keadaan ya. Biasanya ada kan sekarang muncul anonimus ya, nama-nama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu membuat propaganda gitu ya. Itu salah satu usaha mereka ya. Nah, itu tidak boleh kalian percaya ya. Kan banyak itu informasi-informasi yang sifatnya propaganda. Jangan memilih si A karena ini adalah keturunan Cina gitu ya. Ini keturunan kafir ya. Ya itu kan informasi-informasi yang sebenarnya sifatnya ada pandangan lain di balik itu semua itu ya. Ada ideologi lain di balik sebuah informasi itu. Kemudian kalian juga melihat ada copyrightnya enggak gitu ya. Apakah itu boleh di copy atau tidak, apakah boleh disebarluaskan atau tidak, itu ya. Itu kemudian kita juga bisa kalau itu terkait dengan artikel ilmiah ya, maka kita bisa melihat background yang menulis itu gitu ya. Kalian semisal mencari artikel tentang perpustakaan, maka kalian harus menemukan di jurnalnya GP, Jurnal Informasi Perpustakaan GP, bukan, jurnal RLG, R-nya itu apa ya? LRG, library, saya lupa ya. Jadi misal jurnalnya mana ya, Pustaka Loka ya, jurnal Pustaka Loka itu kan salah satu jurnal di bidang perpustakaan. Maka kalian lihat saja itu ya, apakah artikel yang di sana itu sesuai dengan informasi di bidang perpustakaan atau tidak itu ya. Siapa tahu nama jurnalnya saja perpustakaan tapi isinya tidak terkait dengan perpustakaan, maka itu juga bisa kalian pertimbangkan ya. Kemudian ini salah satu perbandingan saja ya, jurnal dan majalah ya. Kalau jurnal penelitian itu sebenarnya isinya tuh sama saja ya, urutannya, kandungannya itu sama, isi, pembahasan, bahasa, penerbit, dan pengarang. Kalau jurnal penelitian, isinya itu biasanya adalah laporan penelitian ya, grafik ataupun data statistik. Tapi kalau majalah populer itu biasanya adalah berita, informasi ya, interview ataupun foto gitu ya.
Kemudian sifat pembahasannya ya, dalam pembahasan itu biasanya kalau jurnal penelitian lebih detail, lebih dalam ya. Tapi kalau majalah populer ya, buku-buku novel itu ya, itu ringan pendek ya. Maka kenapa orang menulis artikel jurnal itu lebih sulit daripada menulis buku? Maka karena yaitu sifatnya adalah mendalam ya, kajiannya mendalam sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Tapi kalau orang menulis buku itu bebas itu ya, bebas pakai bahasa santai pun boleh itu ya, pakai bahasa santai tanpa tanpa memperdalam sebuah hal itu ya. Bahasanya kalau jurnal penelitian itu akademis ya, pakai istilah-istilah khusus ya. Kalau perpustakaan ada yang namanya library itu ya, informasi, kemudian literasi informasi itu ya, macam-macam. Kalau majalah populer ya bahasanya nggak bahasa, bukan bahasa-bahasa akademisi ya, bahasanya pakai sederhana itu ya. Kalau semisal kalian menulis buku ya, kalian menggunakan kata-kata probabilitas ya, ekuivalensi ya, pasti orang yang baca akan bingung maksudnya apa ini ya, kayak gitu. Kemudian penerbit ya, kalau jurnal penelitian biasanya diterbitkan oleh universitas, lembaga peneliti, kemudian ada organisasi profesi ya. Tapi kalau majalah populer biasanya adalah penerbit yang sifatnya mencari keuntungan atau komersial ya. Kemudian kalau pengarang itu, kalau jurnal penelitian itu adalah peneliti, pengarangnya biasanya peneliti, akademisi ya, dosen, mahasiswa gitu ya. Kalau majalah populer biasanya itu adalah yang menulis adalah jurnalis ya, jurnalis. Oke. Lah, kita masuk ke langkah yang selanjutnya, bahwa di sini saya berikan salah satu contoh saja. Langkah menelusur informasi. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita melihat dulu problemnya, topiknya apa, ya. Kita harus merumuskan itu, merumuskan masalah, merumuskan topik. Misal contohnya bangunan bergaya arsitektur Jepang yang tahan gempa. Nah, dari contoh ini kita kan masuk ke langkah selanjutnya, kita mengidentifikasi kata-kata yang kata-kata yang menjadi kata kunci ya. Bangunan ya, kemudian arsitektur Jepang dan tahan gempa. Jadi tiga kata kunci itu yang menjadi pegangan kita ketika mencari di search engine ataupun meta search engine. Kemudian langkah kedua, kita tentukan pendekatan menelusuri informasi yang dilakukan dengan memilih alat penelusuran. Apakah kita akan mencarinya di katalog buku, apakah kita mencari di search engine, ataupun mencari di subject directory tadi. Ya, kita kan sudah punya kata kunci itu, tiga kata kunci. Kalian tinggal, setelah langkah selanjutnya adalah, oh, tiga kata kunci ini pengen tak cari di mana? Oh, paling gampang ya di search engine gitu ya, di mesin pencarian search engine. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah uh, kita masukkan saja ya, karena kita sudah punya ya, cari istilah atau keyword yang dipakai dalam menelusuri informasi sesuai dengan ciri alat yang dipakai ya. Karena tadi kita sudah memilih kata kunci ya, struktur bangunan, arsitektur ya, kemudian Jepang, tahan gempa, itu adalah kata kunci yang kita gunakan. Kemudian kalau itu kata kuncinya adalah berbahasa, pakai bahasa luar gitu ya, bahasa lain di luar bahasa Indonesia, maka kita bisa memperdalam lagi kayak struktur ya. Struktur bangunan itu kan kalau di dalam bahasa Inggris kan ada structure, ada structures ya, ada struktur saja gitu ya. Itu boleh ditambah seperti itu. Kemudian langkah keempat, kita bisa menggunakan strategi boolean logic tadi ya. Struktur or structures ya, and bangunan ya. Jadi yang akan muncul nanti adalah struktur dan bangunan. Berarti diperluas, jadi yang struktur dan bangunan gitu ya.
Kita masukkan itu kata kunci itu kemudian kita menggunakan strategi Boolean logic and or not gitu ya. Bukan diperluas tapi dipersempit ya. Jadi struktur dan bangunan berarti yang muncul adalah tentang struktur bangunan saja. Kemudian lakukan penelusuran ya, lakukan berbagai pendekatan strategi alat penelusur yang dipelajari tadi ya. Kemudian tinggal yang terakhir adalah lakukan evaluasi apakah sudah ketemu dan sesuai dengan apa yang dimaksud ya. Jadi begitu ya langkah-langkah menelusuri informasi itu seperti itu. Nah, ini bisa bacaan yang bisa kalian baca ya. Ada banyak yang untuk menambah informasi kalian. Lah, setelah ini adalah pertemuan ke-7, minggu depan kalian UTS ya. Dan setelah itu kalian akan presentasi satu persatu, bukan satu persatu, presentasi saya acak sesuai dengan yang saya pilih tentang metode lain selain Boolean logic untuk mencari sebuah informasi. Secara teknis saya akan jelaskan nanti ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.